Halo guys, di video kali ini kita akan membahas drama China yang menjadi salah satu favorit, yaitu My Girlfriend is an Alien. Drama ini memiliki 28 episode dengan durasi 45 menit per episodenya. Tayang mulai tanggal 19 Agustus hingga 24 September 2019. Drama ini cukup berkesan karena ceritanya unik, yaitu tentang gadis alien nan cantik yang jatuh cinta kepada seorang pria tampan tapi sombong. Suatu malam, Fang Leng yang merupakan seorang CEO tampan sedang mengendarai mobil sendirian. Sekretarisnya yang bernama Han sengaja menelepon untuk mengabarkan bila sebentar lagi akan turun hujan deras, sehingga Fang Leng harus segera pulang. Fang Leng tak menyahut karena dia sibuk mengamati langit yang menyelimuti awan tebal. Fang Leng yang mendadak kaget ketika melihat jalan di depannya. Dia berusaha mengendalikan laju mobilnya tapi terlambat. Mobilnya slip dan terbalik. Fang Leng yang terluka berusaha keluar dari mobilnya dan merangkak menjauh lalu jatuh pingsan. Tak jauh dari tempat Fang Leng pingsan, muncul siluet seorang wanita. Wanita yang bernama Xiaohe ini mendekati Fang Leng dan dia senang ketika meraba dada pria itu sambil menghirup aroma hormon Fang Leng. Xiaohe merupakan alien dari planet Kapton, tapi dia bukan alien biasa. Xiaohe sangat centil dan ahli dalam mengejar pria. Bagi Xiaohe, menghirup hormon pria bisa menjadi obat baginya. Makanya dia sangat senang bisa menikmati aroma hormon Fang Leng tanpa ketahuan. Xiaohe menegur dirinya sendiri dan berusaha fokus untuk menyembuhkan Fang Leng yang terluka. Tapi dia terkejut ketika melihat mobil Fang Leng yang terbalik itu mengeluarkan percikan api, lalu meledak. Xiaohe berusaha melindungi Fang Leng, tapi dia terhempas akibat ledakan itu setelah muntah darah. Setetes darah biru menetes di tangan Fang Leng dan alat sinyal milik Xiaohe yang menjadi liontin di kalungnya akhirnya terlepas. Hari itu berganti dan Xiaohe yang kini bertahan di bumi akibat alat sinyalnya hilang, berusaha mencari Fang Leng. Xiaohe terpaksa belanja beradaptasi dengan kehidupan bumi, contohnya dengan mengganti pakaian yang lebih layak. Sayangnya Xiaohe tak punya uang, sehingga dia berbuat curang, yaitu menggunakan kekuatannya untuk mencuri baju di sebuah toko. Sialnya perbuatan Xiaohe ketahuan si penjaga toko dan melaporkannya kepada satpam. Xiaohe berusaha kabur, tapi dia menjadi panik ketika hendak menyeberang jalan. Dia tidak tahu bagaimana caranya menyeberang dengan aman. Xiaohe jongkok sambil menutup kedua telinganya dengan tangan. Dia mengucapkan mantra dan seketika semua yang bergerak menjadi diam. Entah itu manusia atau mobil. Setelah situasi aman, Xiaohe berdiri dan mengedarkan pandangan sambil tersenyum. Sebelum pergi, Xiaohe melambaikan tangan ke arah si penjaga toko dan satpam yang menjadi patung. Xiaohe tak menyadari bila ada satu orang yang tidak terpengaruh dengan mantranya. Dialah Fang Leng. Fang Leng yang sedang mengemudi menjadi heran melihat semua yang ada di sekitarnya mendadak menjadi diam dan berhenti, termasuk mobilnya. Fang Leng mencoba menginjak gas tapi mobilnya tetap diam. Tiba-tiba Xiaohe muncul di depan mobilnya sambil mengedarkan pandangan lalu berjalan santai sambil melambaikan tangan. Singkat cerita, Xiaohe berhasil bertemu dengan Fang Leng, tapi pria itu tidak percaya dengan cerita Xiaohe tentang alat sinyalnya yang hilang. Fang Leng justru menganggap Xiaohe sebagai gadis aneh yang sangat terobsesi untuk menyentuh dadanya. Xiaohe tak menyerah walaupun Fang Leng kasar kepadanya. Dia tetap mengejar Fang Leng demi mendapatkan alat sinyalnya kembali. Xiaohe akhirnya bisa mendekati Fang Leng berkat bantuan Fang Li, adik tirinya Fang Leng, yang lebih suka melukis daripada bekerja di kantoran. Xiaohe dan Fang Li merasa cocok satu sama lain sebagai sahabat, karena mereka bisa saling membantu kesulitan yang lain. Fang Li yang selama ini merasa sendiri mendadak senang dengan kehadiran Xiaohe yang mau mendengarkan segala keluhannya, sehingga Fang Li tak keberatan membantu Xiaohe agar bisa dekat dengan Fang Leng, agar bisa mengambil alat sinyalnya.
Fang Leng yang semula merasa terganggu dengan kehadiran Jiuhe perlahan mulai menyukainya. Begitu pula sebaliknya, Jiuhe yang semula bersikeras ingin segera mengambil alat sinyal agar bisa pulang ke Kapton, mendadak berubah pikiran ketika mengetahui betapa berbahayanya bila dia mengambil alat sinyal secara paksa dari dalam tubuh Fang Leng. Kisah cinta mereka tak semulus jalan tol. Ada beberapa orang yang tak suka dengan hubungan mereka. Salah satunya adalah Jiang Su yang merupakan mantan pacar Fang Leng. Jiang Su masih tak rela karena sebenarnya Fang Leng tak pernah memutuskannya secara langsung. Hubungan mereka terpaksa berakhir akibat Fang Leng yang menderita suatu penyakit aneh, yaitu Fang Leng akan melupakan hubungan percintaannya saat hujan. Jiuhe tidak mau menyerahkan Fang Leng kepada Xiao Shu karena dia yakin bisa membantu pria yang dicintainya. Jiuhe tidak takut bila Fang Leng akan melupakannya. Dia rela berkorban untuknya, dan memang terbukti walaupun Xiao Shu sengaja menghapus ingatan Fang Leng tentang Jiuhe, toh usahanya gagal karena Fang Leng perlahan-lahan bisa mengingat Jiuhe. Cinta keduanya mampu mengalahkan segala rintangan yang muncul dari orang-orang yang ada di sekitar Fang Leng. Fang Leng yang mulai menyadari bila Jiuhe memang bukan penduduk bumi dan sudah banyak berkorban untuk membantunya, berusaha membalas budi dengan membuat Jiuhe kembali ke Kapton. Mereka akhirnya benar-benar terpisah. Jiuhe kembali ke Kapton saat mereka sedang bersama. Fang Leng menyesal melihat Jiuhe tiba-tiba lenyap saat bersamanya. Waktu terus berjalan dan akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Keduanya tampak bahagia, seolah tak percaya dengan apa yang sudah mereka alami. Drama ini sangat menarik karena hampir mirip dengan drakor yang berjudul My Love from the Start. Bila dalam drakor yang menjadi aliennya adalah seorang tokoh utama pria dan si tokoh utama wanitanya berprofesi sebagai artis, maka dalam drama ini yang menjadi alien adalah tokoh utama wanita dan tokoh utama prianya. Fang Leng merupakan seorang CEO perusahaan ternama, tapi menderita penyakit aneh yang akan melupakan pacarnya bila turun hujan.